Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswi angkatan 2021. Pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya. Mohon maaf nih, agak Bapak ada kesalahan kayaknya miskomunikasi. Tadinya Bapak kira yang kelas ketiga itu kelas B ya, kelas B. Kelas A. Tadi dikonfirmasi ternyata kelas B. Nah, ditarik ya. Tadinya ditarik aja Bapak. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti ada masuk kelas B sebagian, tetapi karena memang ada rapat akreditasi, di sini ada kelas B yang ikut ke kelas A, karena memang kapasitas masih 100 partisipan, jadi tidak jadi masalah ya. Bagi yang memang nanti kelas B tidak bisa ikut, paling saya kirim rekamannya ya. Sebelum kita mulai ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, berdasarkan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, untuk kegiatan berdoa ini supaya diberikan kelancaran, ya, keselamatan, uh, dan terus diberikan kesehatan lah ya. Nah, kegiatan berdoa silakan dimulai. Doa selesai. Share screen dulu. Sudah ada belum? Di depan kalian PowerPoint-nya. Ada ya? Terlihat? Nah, sempat kemarin libur satu pertemuan ya. Sekarang alhamdulillah kita bisa berkumpul terkait dengan materi yang akan dipaparkan atau disampaikan mengenai perangkat unsur organisasi koperasi dan UMKM. Nah, sebenarnya ya mungkin untuk pengetahuan dasar ini seperti perangkat unsur organisasi koperasi dan UMKM. Untuk UMKM-nya mungkin belum dibahas, tapi di koperasi mungkin sudah diulas oleh Busri mungkin di pengantar koperasi ya. Tapi nanti ada bahasan-bahasan yang memang belum tersentuh sih, kayak misalkan contoh di peraturan KUKM pasal 6, pasal 7, pasal 5 itu pasti ada dan memang secara spesifik akan dibahas. Kan kalau misalkan pengetahuan dasar yang memang di pengantar koperasi sifatnya masih belum terlalu mendalam ya. Tetapi kalau misalkan di sini nanti kan diperdalam lagi, misalkan contoh di unsur organisasi koperasi itu apa saja? Ada rapat anggota, terus juga ada pengurus, ada pengawas, juga ada pengelola, ya. Pengelola itu hanya tambahan saja gitu. Tetapi ya di dalam rapat anggota juga RAT
itu akan dibahas lebih spesifik lagi gitu ya, mengenai apa saja yang dibahas dalam RAT, terus apa saja yang harus hadir ya, terus dibagi berapa bagian rapat anggota ini kayak gitu, beda-beda. Nah, kalau misalkan di perangkat organisasi koperasi, memang sebenarnya ya kayak tadi lah, kadang pengetahuan itu bisa lebih mendalam, ada juga untuk penguatan. Penguatan itu flashback kembali gitu ya, mengingat pengetahuan yang sebelumnya yang sudah diberikan, dan untuk bisa diingat kembali. Karena memang kemarin juga kita bahas dari awal, pertama ya mengenai landasan koperasi pun yang pasal 33 itu tidak ada yang tahu ya, Undang-Undang nomor 33 ya. Tidak ada yang tahu landasannya koperasi itu nomor berapa gitu. Padahal sebenarnya sudah tahu, kalian itu ya, di SMA juga sudah diajarkan ya. Kita mulai saja ya. Nah, ini asas dan tujuan koperasi mengenai terkait dengan kelembagaan koperasi ini ya. Diawali dengan memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan kooperatif. Jadi lembaga koperasi ini memiliki ciri khas identiknya, atau ya disebut identitasnya, ciri khasnya, dan memiliki aktivitas ekonomi yang memang dilandasi asas dan tujuan yang memang berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini ada mulai keunggulan komparatif gitu, terutama dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip operasi dan prinsip-prinsip ekonomi ya, yang menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru gitu. Jadi karena memang koperasi ini berbeda dengan kegiatan aktivitas usaha lainnya, kan kita juga secara teori sudah tahu gitu kan, yang namanya koperasi ini memang didirikan seseorang atau badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip gotong royong gitu. Tujuannya ya untuk mensejahterakan anggota, memberikan pelayanan yang baik para anggotanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat badan usaha yang lain gitu kan, pasti ujung-ujungnya ya tujuan utamanya itu adalah kemampuan bagaimana menghasilkan finansial keuntungan gitu ya. Nah, jadi sudah terlihat gitu. Nah, kekuatan ekonomi baru yang dimaksud adalah kekuatan yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan kapital semata. Jadi jangan sampai aktivitas koperasi ini tergantung atau misalkan cenderung lebih kepada aktivitas kapital. Nah, selama ini sebenarnya ya justru banyak koperasi, ya khususnya di Kota Tasikmalaya saja gitu kan. Penyebaran koperasi ini selalu bertumpu aktivitas usahanya kepada koperasi perhimpunan dan penyaluran gitu ya. Contoh simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini karena memang tidak ada kreasi atau kreativitas dan inovasi dari para pengurus untuk lebih different terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya. Jadi jangan hanya mengutamakan sistem simpan pinjam semata gitu ya. Karena ya melihat dengan perusahaan, corporation, apalagi perbankan, ya perhimpunan dan penyalurannya karena ditopang dengan kemampuan penyaluran yang banyak, apalagi yang sangat besar gitu ya, apalagi memang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia. Berbeda dengan koperasi, karena koperasi ini adalah lembaga yang memang bisa jadi mandiri, yang harus bisa menjalankan operasi aktivitas usahanya tanpa diakomodir oleh siapapun, karena semua kekuasaan secara kolektivitas dikuasai oleh anggota gitu ya. Nah, tetapi lebih kepada kekuatan sosial gitu ya, tadi kekuatan anggota. Jadi segala aktivitas usaha, baik jenis koperasi apapun, baik jenis koperasi produksi, konsumsi, ataupun simpan pinjam, semuanya harus memiliki kekuatan dari para anggota itu sendiri gitu ya, menjadikan individu sebagai kekuatan utamanya. Akan tetapi banyak permasalahan di lapangan ya, kasus-kasus yang mungkin terjadi
jangankan mau koperasi go digital gitu ya, bahkan Kementerian Koperasi saat ini sedang menginvestigasi atau membuat suatu satgas investigasi terkait dengan adanya salah satu koperasi yang besar tetapi disalahgunakan, nah, atau penyimpangan wewenang, pencucian uang, ya, terus juga namanya berbeda kebijakan, gitu ya. Nah, tetapi ketika satgas itu ingin meminta informasi maupun data, ya, otoritas dari koperasi itu sendiri tidak memberikan, gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi kasus yang memang masih terus bergulir, ya, masih harus diselesaikan. Jadi permasalahannya sangat kompleks lah. Nah, di sinilah kaitannya secara teoritis maupun praktis. Ternyata memang koperasi ini dulunya sebagai wadah lembaga perekonomian masyarakat tingkat bawah untuk bisa mensejahterakan mereka melalui gotong royong tadi. Tetapi ternyata di lapangan, ya, kebanyakan dari komitmen baik anggotanya maupun cara pengurusnya ataupun pengawasnya yang memang tidak memiliki tujuan yang teguh, untuk bisa memajukan koperasi. Kayak tadilah kasusnya ya, dengan para pengurus banyak menyalahgunakan wewenang atau pencucian uang, menyelewengkan keuangan koperasi, itu bisa terjadi. Nah, sehingga paradigma atau misalkan mohon maaf bukan paradigma, citra koperasi di mata atau di perspektif para anggota atau masyarakat luas ini akan berdampak buruk gitu ya, sehingga mereka mau untuk membangun koperasi saja untuk menjadi anggota koperasi itu seperti yang enggan gitu, itu yang tidak mau apalagi menjadi anggota lah gitu ya, anggota yang aktif gitu. Nah, jadi sangat sulit karena citranya memang sudah di mata masyarakat sudah sangat buruk gitu. Apalagi kaitannya dengan Kosifa. Nah, saya itu juga ya ada beberapa kasus misalkan contoh seperti anggota. Nah, anggota inilah kan karena memang pada dasarnya lebih pada kekuatan sosial yang menjadikan individu itu sebagai kekuatan utamanya. Ternyata anggota-anggota ini ya memang tidak loyal gitu ya, tidak memiliki kesadaran atau komitmen yang sangat kuat untuk membangun koperasi. Di antaranya contoh misalkan kadang ya di dalam koperasi juga tadi diberlakukan simpan pinjam. Ternyata memang bagi anggota biasanya yang tidak memiliki komitmen, dia hanya ingin memanfaatkan adanya kelembagaan koperasi tersebut. Jadi hanya sekedar meminjam saja tanpa adanya pengembalian, gitu ya. Ya mau berjalan bagaimana gitu ya. Peminjamannya sendiri ternyata memang terhenti gitu pembayarannya. Nah, itu jadi permasalahan juga gitu ya. Nah, jadi kekuatan sosial ini ya harus didukung gitu baik dengan pengurus, pengawas gitu dan juga anggota di dalamnya ya. Dengan kekuatan tersebut diharapkan koperasi mampu berkompetisi dengan badan usaha lainnya dengan sistem pasar yang sama-sama memberikan pelayanan, nilai dan kepuasan kepada konsumen. Gitu. Nah, yang kita lihat di depan mengenai terkait dengan asas dan tujuan koperasi sudah dijelaskan sebenarnya di dalam Undang-Undang RI nomor 25 tahun 92 juga yang namanya asas koperasi itu adalah asasnya kekeluargaan. Satu sama lain saling memiliki keratan hubungan yang lebih gitu ya pada dasarnya supaya membangun harmonisasi di dalam memajukan kelembagaan koperasi ini. Dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan ya sesuai dengan kepribadian Indonesia ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya sehingga kehilangan efisiensinya gitu. Jadi di sini koperasi ini berpegang teguh pada asas kekeluargaan sehingga dengan kepribadian di Indonesia ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat ekonominya.
sehingga kehilangan efisiensinya. Karena saya yakin jangan sampai koperasi ini hanya sebagai lembaga yang memang bagian kecil dari aktivitas usaha di Indonesia. Nah, berbagai teori yang dibangun dalam koperasi, baik itu juga urusan, prinsip pengelolaan, seringkali memang tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah dihadapi unit-unit usaha yang tidak memiliki kekuatan secara kapital. Nah, inilah. Jadi, kalau misalkan secara teori koperasi ini dianggap luar biasa excited gitu ya, dibangun dengan berbagai teori, rumusan, ya, definisi, prinsip pengelolaan. Tetapi kenyataannya di lapangan yang terjadi ya malah baiknya, ya. Ternyata memang secara manajerial koperasi kurang menerapkan fungsi manajemennya, gitu ya. Ternyata memang koperasi tidak memiliki masa depan yang baik untuk dikembangkan, ya. Nah, ini berbeda kalau misalkan kita lihat pandangannya ada satu lembaga lagi yang dibuat di bawah koordinasi dari Kementerian Pedesaan, seperti Badan Usaha Milik Desa. Ya, sebenarnya saya kirakan dari dulu bahwa BUMDes ini tidak jauh lebih dari koperasi gitu ya. Nah, mungkin BUMDes di berbagai desa ya sebenarnya secara pengelolaan secara SDM masih terbatas gitu, bahwa orang-orang yang berkecimpung di BUMDes ini masih orang-orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah, terus juga memang tidak memiliki tidak memahami prinsip manajerial, dan ternyata ya bagi BUMDes yang tidak memiliki aktivitas usaha, ini usaha ya otomatis dia hanya berjalan seperti tadi, ya, memanfaatkan aktivitas usaha simpan pinjam gitu ya. Terus juga kalau misalkan aktivitas usahanya aktivitas terkait dengan menjual barang-barang konsumsi atau barang-barang sehari-hari, keperluan sehari-hari juga, ya. Ya, kalau untuk aktivitas produksinya jarang gitu, yang terlihat, Mbak. Terkecuali kalau misalkan badan usaha milik desa ini memiliki potensi alam yang luar biasa, misalkan di bidang pertanian, pertambakan, terus juga mungkin sumber pariwisata kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi hal yang lebih bagus gitu ya. Nah, koperasi pun sama sebenarnya ya. Karena kalau BUMDes sudah ada anggaran dari kementeriannya, kalau koperasi memang tidak ada. Tidak ada yang misalkan koperasi mandiri dia disokong untuk diberikan dana untuk pengelolaan. Terkecuali kalau koperasi itu memang sudah berjalan dan memiliki aktivitas usaha yang memang menjanjikan atau prospek yang bagus gitu. Contoh misalkan koperasi susu di Pangalengan gitu ya. Nah, itu kan aktivitas usahanya sudah bagus. Nah, ini kan dibantu oleh kementerian, oleh Dinas Koperasi Jawa Barat gitu ya. Sehingga supaya tetap bisa bertahan dalam masa pandemi, bisa berjalan beraktivitas, bahkan sampai usahanya, bisnisnya bisa bersaing dengan kompetitor asing gitu. Ya, kalau misalkan keluar tersendirinya bisa masuk lagi lah, karena memang tergantung jaringan ya. Nah, bagi kelas B boleh ikut di sini langsung ataupun nanti lihat aja di apa amannya ya. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan mengenai koperasi memang sangat kompleks ya. Terutama ya tadi ada permasalahan mengenai internalnya tersendiri, terus juga aktivitas eksternalnya mengenai jenis usaha yang dipilih itu akan membantu gitu ya. Nah, apalagi berkaitan dengan ada salah satu koperasi seperti contoh kasus dulu koperasi SB. Koperasi SB itu adalah koperasi yang bagus yang berdirinya bermula dari wilayah Bogor dan aktivitasnya banyak gitu kayak misalkan investasi batu bara, terus juga pertambangan lah ya, aktivitas jasa lainnya, penyewaan,
ya, tempat usaha ataupun penyewaan kendaraan, ya, sampai ke retail gitu ya, retail seperti minimarket itu pembuatan, ya. Nah, sebenarnya secara anggota mereka heterogen gitu ya. Jadi operasi simpan pinjam ini atau investasi ini ada juga produk depositonya. Dengan menghimpun dan bisa menyalurkan gitu. Dan ini usahanya pun banyak gitu. Contoh tadi seperti retail. Ternyata retail juga di dalamnya harganya ya tidak kompetitif dengan yang lain, dengan kompetitor. Istilahnya itu harganya terlalu tinggi lah ketika melihat kompetitor seperti Alfamart, Indomaret ya. Akhirnya apa? Banyak retail-retail yang memang tutup gitu ya. Karena kemampuan manajerialnya dan anggotanya ya karena ke bisa saja kekurang sadaran mereka ketika berbelanja justru memberikan kontribusi SHU kepada para anggota. Justru ini malah tidak mau berbelanja, mungkin harganya tinggi ya, terlalu tinggi juga akan berdampak pada aktivitas usaha itu sendiri. Nah, itu bisa jadi permasalahan ya yang terjadi di lapangan. Sehingga memunculkan bahwa beberapa retail dari SD itu banyak yang gulung tikar dan tidak beroperasi lagi. Nah, baik historis maupun empiris ya, lahirnya koperasi sebagai sebuah bentuk perlawanan dari kekuatan ekonomi yang bertumbuh pada kapital. Fakta yang harus diakui, justru ini koperasi umumnya hanya bagian kecilnya gitu ya. Bagian kecilnya dari keseluruhan transaksi ekonomi yang terjadi di pasar. Jadi hanya sebagian kecil saja gitu. Nah, justru kalau koperasi ini ya harus memiliki pandangan yang jauh ke depan gitu. Karena memang memiliki fleksibilitas. Nah, dan anggota-anggota ini memiliki kuasa kendali yang sangat penuh di dalam operasional koperasi. Nah, justru fenomena ini dapat dijelaskan bahwasanya koperasi pada sebagian besar negara hanya memiliki keunggulan komparatif gitu, dalam berkompetisi dengan badan usaha yang lain yang memiliki kekuatan kapital. Jadi kekuatan yang memang secara besar, secara uh, tinggi, pegang teguh oleh orang yang memiliki tujuan, kepentingan politik dalam keuntungan, gitu, kepentingan pribadi, personal. Jika keunggulan komparatif tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, gitu, koperasi dapat dipastikan tidak akan mampu bersaing, ya, dengan badan usaha lainnya dalam sistem pasar. Ya, contoh misalkan banyak sekali sebenarnya ya peluang-peluang usaha yang bisa dijalankan koperasi. Kalau hanya mengingat pada koperasi simpan pinjam semata atau koperasi konsumsi semata, yaitu hanya mengandalkan aliran distribusi saja, hanya mengandalkan fee dari dana peminjaman saja, gitu ya. Makanya peluang-peluang usaha itu harus dilebarkan, gitu. Jangan sampai hanya mengandalkan koperasi simpan pinjam, gitu. Nah, kalau misalkan berjalan lancar, kalau tidak berjalan lancar bagaimana? Banyak nasabah-nasabah atau misalkan anggota yang menunggak. Nah, itu kan tidak sehat, ya. Bahkan dari 70% ternyata para anggotanya banyak yang menunggak. Ya, bagi masyarakat yang heterogen kalau misalkan meminjam akan sulit untuk mengembalikan gitu. Penagihannya oleh orang gitu ya, oleh SDM lagi, harus membayar SDM-nya lagi gitu kan, tetap penagihan. Nah, itu kan perlu biaya lagi. Seandainya kalau misalkan biasanya koperasi simpan pinjam itu suka berafiliasi dengan berbagai para kelompok, misalkan pekerja, buruh, terus juga PNS, TNI Polri. Jadi ketika misalkan mereka meminjam, secara otomatis setiap bulannya akan dipotong dari penghasilan mereka. Itu ataupun para pegawai ya perbankan. Mereka
apa, memiliki koperasi simpan pinjam di bawah koordinasi perbankan gitu. Nah, ketika mereka menjadi koperasi, justru setiap bulan bisa secara otomatis dipotong koperasi dulu ya untuk membayarkan tunggakannya. Nah, berbagi masyarakat heterogen belum tahu gitu ya, mereka itu bisa saja tempat lokasinya berpindah-pindah kayak gitu ya, sulit untuk ditemukan, ya akhirnya apa? Ya, akan terus menunggak gitu. Dan itu tidak akan sehat. Lama kelamaan ya banyak seperti itu. Nah, itu. Dan koperasi konsumsi juga sama, ini yang dialami ketika misalkan saya menjadi atau memiliki usaha. Apa nih, memiliki usaha mikro dulu. Ketika ingin menjual atau memperdagangkan terkait dengan produk yang dihasilkan. Di sini mungkin ada anggota Kopma atau yang memang memiliki keterkaitan dengan Kopma. Siapa? Ada nggak? Kalau nggak ada, jadi kasusnya memang untuk di koperasi mahasiswa itu sendiri, ya sebenarnya secara fee kalau kita misalkan mau menjual produk ya barang di Kopma itu dikenakan eh, biaya 20% dari setiap harga jual produknya. Kan memang cukup besar ya, kalau misalkan harganya 10.000 tambah 20% juga besar gitu. Karena memang eh, kalau kita mengingat atau mengevaluasi terkait dengan eh, kebijakan yang tadi ya, nah ya kemampuan daya beli mahasiswa itu tidak seberapa gitu. Jadi dalam artian barang-barang konsumsi atau makanan, minuman, olahan ya yang diperjualbelikan di Kopma ya itu harus berdasarkan harga yang memang eh, ekonomis gitu yang bisa terjangkau oleh mahasiswa. Jangan sampai ketika usaha mikro yang dibangun itu ingin bekerja sama dengan Kopma, ternyata ya memang sangat menyulitkan karena dibebankan 20% dari setiap produknya. Seandainya kalau misalkan cukup 5 atau 10% saja, kalau seandainya volume penjualannya terus meningkat, ya itu juga akan memberikan apa tambahan pendapatan bagi koperasi mahasiswa itu sendiri gitu ya. Eh, Bahkan Bapak juga dulu sebagai fasilitator pembuatan koperasi di eh, LPM, setiap LPM, karena kan setiap kelurahan itu kan ada LPM tuh, lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalkan di Pemkot Kota Tasik itu diberikan dana 30 juta setiap tahun ya untuk penguatan finansial bagi koperasi. Nah, kebanyakan di LPM sebenarnya kembali koperasi simpan pinjam yang lebih sederhana lah aktivitas usahanya. Dan banyak sekali yang memang mogok gitu ya. Dan bunganya sebenarnya kecil, itu tidak lebih dari yang namanya 2,5% gitu ya. Tidak lebih dari 5% lah, ada yang 2,5, ada yang 3 gitu. Jadi sebenarnya kecil gitu. Tetapi ya kembali komitmen bersama antara pengurus baik dengan anggota tidak terjalin dengan baik, sehingga koperasi yang diberikan dana hibah 30% dari 150 juta untuk bidang ekonomi itu tidak berjalan dengan lancar. Kayak gitu ya. Jadi banyak koperasi yang mengeluhkan uangnya yang memang banyak beredar di masyarakat kayak gitu. Ada yang minjam 1 juta untuk usaha, misalkan untuk usaha pedagang kaki lima, ya. Ada yang tidak kembali gitu kan, lumayan 1 juta kalau misalkan eh, katakanlah satu bulan itu ada 30 orang, itu 30 juta, nah, ya habislah, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Ya, jika keunggulan kooperatif tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, koperasi dapat dipastikan tidak akan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya dalam sistem pasar. Misalkan contoh kekuatan anggota sebagai pasar dan kekuatan komoditas lokal yang tidak memiliki pasar global. Nah, khusus di Indonesia,
memang beberapa keunggulan yang seharusnya dimiliki koperasi juga dapat diciptakan melalui beberapa potensi. Nah, yang pertama nih, potensi-potensi tersebut sama ada sumber daya alam yang dimiliki masih sangat mungkin untuk dimanfaatkan secara positif. Di antaranya adalah potensi laut yang masih belum banyak tergarap gitu ya. Begitu pula potensi tanah yang dapat dikelola bagi kegiatan unggulan di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, ini yang belum digarap gitu. Ya, sebenarnya kelurahan juga bisa membangun koperasi gitu, atau misalkan di bawahnya LPM gitu, koordinasi LPM. Nah, desa pun sebenarnya bisa mampu ada aktivitas ekonominya. Nah, karena memang undang-undang desa ini masih baru, ya juga badan usahanya ingin ada different, jadi jangan sampai paradigmanya koperasi lagi. Makanya dibuatlah BUMDes. Sebenarnya aktivitas usahanya kembali, potensi yang ada di wilayah tersebut ada nggak? Kadang misalkan di bidang pertanian, pertambakan, atau nelayan, ya, nah, ya kan bisa diolah gitu. Nah, contoh misalkan di beberapa desa di daerah Kabupaten Tasikmalaya ini belum ada nih, misalkan kaitannya dengan eh, koperasi dulunya ya nggak ada koperasi terkait dengan petani nira gitu ya, yang membuat gula merah serbuk gitu. Nah, ini juga para produsen khususnya penghasil gula merah serbuk gitu ya, gula merah pasir gitu. Nah, ini banyak membutuhkan sumber bahan baku gitu. Kenapa tidak diakomodir saja petani nira ini untuk dibentuk badan usaha? Jadi setiap hasil panen nira itu akan diakomodir oleh koperasi ataupun koperasi sendiri yang bisa menghasilkan produk gula merah pasir kayak gitu. Kan banyak sebenarnya. Cuman kreativitas inovasi dari manajemennya tidak diasah dengan baik gitu. Karena potensi yang ada dibiarkan, peluang usaha ya diabaikan gitu. Jadi kan kalau dulu petani nira itu kadang menghasilkan produk gula merah batangan ya. Nah, ketika dijual, kadang mereka juga menjualnya hanya murah gitu. Murah ke pedagang eceran seperti ke pasar ya. Misalkan berapa gandu, kan gandu kan ukurannya itu berapa harganya. Dan juga kalau misalkan per batangnya itu hanya 500 perak gitu kan. Nah, itu jadi permasalahannya adalah bagaimana tidak diakomodir dan tidak diproduksi menjadi memiliki nilai tambah yang lebih. Kan sekarang sudah ada produk gula merah pasir ya dikemas secara lebih modern melalui apa? Packing. Packing ya, digital printing, itu stand pouch printingnya nggak ada gitu. Jadi otomatis hanya tradisional pakai daun kelapa. Nah, sekarang kan para produsen gula merah pasir itu banyak gitu ya. Mereka membutuhkan para petani nira. Nah, para petani nira karena suka kebingungan uh, menjual sedikit, ya, jadi harganya juga diberikannya juga sedikit atau rendah lah. Nah, kalau kebutuhannya banyak kan para produsen itu kan biasanya kembali ya para petani itu dibuat kebingungan. Kalau seandainya itu dikumpulkan, ya kan kebanyakan kalau dikumpulkan ke tengkulak, tengkulak membelinya dengan harga murah. Nah, baru tengkulak menjualnya ke produsen dengan harga yang tinggi, kan enak gitu ya. Tapi kalau adanya koperasi, satu sama lain memiliki keuntungan gitu ya, di mana koperasi bisa saja sudah bekerja sama dengan produsen, produsen uh, apa? produsen bisa uh, menyetop berbagai suplai dari air niranya ataupun langsung diproduksi oleh koperasi itu sendiri menjadi gula merah pasir. Kapulaga pun sama ya, kapulaga menjadi sumber daya yang alam yang paling potensial di Kabupaten Tasikmalaya ya.
Kenapa tidak? Petani kapur ini diakomodir untuk operasi, menjadikan hasil kapulaga ini menjadi minyak atsiri gitu. Jualnya lumayan, minyak atsiri 15 mili atau 20 mili itu dijual 100.000 kan, daripada harus dijual mentahnya ya, barang setengah jadinya gitu kan ya, apalagi dijualnya ke tengkulak itu akan lebih murah gitu. Nah, itu ya, jadi sumber daya alam yang dimiliki masih sangat mungkin untuk dimanfaatkan secara positif ya, karena memang peluang-peluang dari potensi usaha dari sumber daya alamnya masih bisa digali gitu. Apalagi kaitannya justru sekarang sudah ada lembaga ekonomi di bawah desa ya yang bisa mengembangkan hal itu. Ya, mudah-mudahan nanti aktivitasnya lebih lebih besar gitu, apalagi kayak BUMDes yang mengelola usaha desa wisata gitu. Kalau misalkan di koperasi, sekarang sudah mulai tertinggal kalau tidak dibarengi dengan afiliasi perusahaan ataupun kelompok pegawai kayak gitu. Kedua, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tersendiri tanpa harus takut kehilangan pangsa pasar. Nah, jumlah penduduk yang memang sangat besar merupakan potensi tersendiri ya, tanpa harus takut kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga, ini letak geografis Indonesia yang sangat strategis, gitu, memungkinkan koperasi mengambil bagian dari kegiatan perdagangan. Produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif seperti hasil laut, pertanian, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah jumlah penduduk yang besar. Nah, apalagi kaitannya dengan ledakan penduduk, apalagi generasi Z, generasi produktif ini menjadi yang paling banyak gitu. Kenapa tidak? Ya. Jadi dilematisnya kayak gini. Semakin banyak jumlah penduduk tapi jumlah penduduknya yang produktif, itu bisa dikatakan akan lebih baik. Tetapi kalau misalkan jumlah penduduknya yang memang usia-usianya non produktif ataupun orang-orangnya terkenal dengan kepribadian non produktif, itu akan bisa jadi bumerang bagi negara, bisa menjadi beban ya, pengangguran, kemiskinan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan produktif ya penduduknya, ini akan memiliki potensi yang besar. Nah, dengan anak-anak muda, misalkan dengan generasi-generasi umur dari 20 sampai ke 30 lebih, yang memiliki kreativitas dan inovasi yang baik gitu ya, akan memunculkan usaha-usaha mikro, usaha-usaha startup yang bermunculan membangun negara gitu. Dan ini bisa jadi afiliasinya nanti ke koperasi. Nah, letak geografis Indonesia yang sangat strategis ya, memungkinkan koperasi mengambil bagian dari kegiatan perdagangan. Nah, karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis, khususnya produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif. Hasil laut nih masih belum terlihat ya. Tapi mungkin bagi beberapa daerah seperti daerah Pangandaran, Cipatuja ya, pasti ada para nelayan yang membentuk koperasi tapi masih sangat sederhana. Ini kebanyakan masih dikelola oleh tengkulak kebanyakan ya. Pertanian, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Keempat, jumlah pengusaha berskala mikro kecil merupakan potensi yang dapat diorganisasi menjadi kekuatan yang baru bagi peningkatan daya tawar terhadap badan usaha lainnya. Ya, jadi dengan jumlah pengusaha skala mikro kecil ini jadi potensi yang sangat besar yang nantinya bisa saja jadi kekuatan yang baru itu bagi peningkatan daya tawar terhadap badan usaha lainnya. Nah, dengan kondisi yang tersebut ya memang koperasi sangat mungkin bersaing dengan badan usaha lainnya ya. Itulah sekilas dari koperasi ya. Nah, koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya itu memberikan pelayanan ya pada masyarakat juga serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang sudah tertuang di dalam peraturan KUKM nomor 13 tahun 2012. Nah, agar tidak terjebak dalam berbagai persoalan empiris yang tengah terjadi kelembagaan koperasi, memang kita akan bahas mengenai pendekatan koperasi yang ditinjau dari pendekatan koperasi sebagai gerakan ekonomi, badan usaha, ya, pemaknaan definisi, prinsip tujuan dan sebagainya. Nah, mengenai unsur-unsur kelembagaan koperasi, nah ini terkait dengan unsur-unsur kelembagaan koperasi, karena tadi kan sudah dijelaskan materi pertama yaitu perangkat unsur organisasi. Nah, kita lihat nih mengenai jenis-jenis koperasi. Ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Nah, koperasi ini dikelompokkan ada yang berdasarkan jenis usahanya. Ada tadi kan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam. Jadi hanya koperasi pinjam saja tanpa harus mengembalikan. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa saja survei ke berbagai koperasi di Kota Tasikmalaya, saya yakin banyak sekali nasabah atau anggota koperasi yang menunggak. Nah, sebenarnya bukan masalah koperasi simpan pinjam sih. Sama kenapa banyak masyarakat yang menolak Kosipa gitu. Saya tidak ada alasan untuk menolak Kosipa karena mereka juga ya dilindungi oleh aturan gitu ya. Aktivitas usaha mereka dilindungi oleh aturan. Tetapi pemahaman terkait dengan bunga yang harus dilandasi oleh masyarakat yang awam gitu. Ya minjam 1 juta misalkan, ya pasti pengembaliannya antara 1.500.000, 1.250.000 gitu. Misalkan dalam atau dalam waktu kurun 5 bulan, misalkan katakanlah pengembaliannya, atau bilang dalam 1 hari, meskipun 1 hari itu katakanlah harus membayar 50.000 misalkan, ya mau tidak mau dalam 30 hari kan dihitung misalkan, itu pasti besar gitu. Karena itu bunganya gitu. Nah mungkin bagi koperasi juga yang sudah mensosialisasikan gitu ya terkait bunga yang akan dibebankan kepada para anggota ataupun peminjam gitu. Nah, ini loh minjam segini berapa bunganya, ini berapa bunganya, ya resiko itu harus diambil bagi peminjam kayak gitu. Jadi bukan salah KSP kalau misalkan paradigmanya bahwa masyarakat menolak Kosipa gitu. Tetapi ya pada prinsipnya ya aktivitas mereka dilindungi gitu. Cuman pemahaman si peminjam ini yang harus uh, bisa apa ya, diberikan penjelasan secara spesifik gitu, secara detail mengenai operasionalnya, aktivitasnya kayak gitu ya. Ini seperti apa nih ya KSP ini kayak gitu ya. Terus juga bunganya berapa persen gitu dalam peminjaman, jumlahnya berapa, misalnya 5 juta harus dikembalikan 11 bulan dengan biaya angsuran per bulan berapa. Kayak itu sudah harus tahu gitu. Bahkan bisa saja koperasi juga banyak menuntut karena adanya ketidakjelasan atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pembayaran peminjaman tersebut. Ada seperti itu, ya. Jadi KSP ini ya merupakan jenis usaha dari koperasi yang familiar, yang umum lah, banyak digunakan oleh koperasi. Karena kan mudah, yang terpenting ada anggota, data anggota bisa meminjam. Kalau misalkan anggota baru berapa persen yang diberikan pinjamannya kayak gitu. KSU, koperasi sebuah usaha. Ini ada koperasi yang bermacam-macam, misalnya. Misalnya kayak tadi koperasi SB. Ya, usaha-usahanya kan banyak. Ada kayak koperasi yang memang memiliki investasi. Karena kan
awalnya dari simpan pinjam. Ya, dia juga memiliki simpanan jangka panjang, kayak misalkan deposito dalam 1 tahun. Nah, investasinya kan bisa saja dia membeli obligasi atau membeli reksadana. Reksadana itu kan banyak, ada reksadana uang, reksadana campuran, reksadana tetap, reksadana eh, yang memang banyak lah. Terus juga ada saham gitu ya. Dan dalamnya kalau misalkan kalian mau berinvestasi, akan ada aplikasi yang bagus bagi, ada Bibit, ada Bareksa gitu ya. Nah, itu jadi kalian bisa kalian nambah pengetahuan gitu dalam investasi. Makanya Koperasi SB ini memiliki usaha di bidang pertambangan gitu, di bidang retail, di bidang jasa penyewaan lainnya seperti tempat usaha. Nah, Koperasi SB ini kan bisa saja membeli beberapa ruko di pasar tradisional dan bisa menyewakan. Setiap tahunnya mereka kan dapat gitu ya. Operasinya baik nanti SHU yang akan dibagikan kayak gitu. Ada juga terkait dengan koperasi konsumsi. Nah, ini koperasi yang tadi kan seperti koperasi menjalankan usahanya dengan menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, koperasi konsumsi ini ya pada dasarnya memperjualbelikan gitu ya. Kayak tadi koperasi SB membuat retail untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ya tujuannya ya untuk anggota gitu dan masyarakat umum. Kan tetapi kalau misalkan harganya terlalu tinggi juga setiap unit produknya dan memang tidak kompetitif dengan para kompetitor, ya pasti akan beralih kepada yang lain gitu ya. Karena kan kalau untuk kebutuhan rumah tangga itu biasanya konsumennya adalah konsumen kelompok ya, konsumen khusus ibu-ibu rumah tangga. Mereka lebih selektif dalam membandingkan harga gitu ya. Beda 100-200 rupiah saja membeli sabun cuci, sabun mandi, ya mereka akan lebih cenderung memilih harga yang lebih murah gitu ya. Kayak gitu. Jadi sudah sangat jelas dengan membandingkan harga saja, misalkan Koperasi SP berdampingan dengan Indomaret, Alfamart gitu ya. Ya otomatis ketika membandingkan harga gradasinya 100-200 berbeda, ya otomatis dia akan lebih memilih harga yang lebih murah, gitu, lebih ekonomis bagi mereka. Nah, koperasi produksi juga sama nih, koperasi yang memang, nah ini yang memang jarang sih ditemukan, kayak di Pangalengan itu ya, koperasi yang mengelola susu sapi, nah, terus diproduksi, diolah, bisa menjadi yogurt, bisa menjadi olahan susu gitu. Nah, masih terbatas lah jumlahnya yang koperasi ini. Ya, karena memang perlu penggagas bagaimana koperasi itu bisa mengakomodir usaha dari setiap aktivitas usaha baik mikro, kecil dan menengah. Kayak contoh sekarang ya usahanya di bidang handicraft atau home industry lah. Kan masih jarang ya yang mengakomodir, kadang bagi usaha mikro, kecil dan menengah, mereka sering tidak mau diakomodir oleh suatu lembaga di atasnya karena tidak mau berbagi keuntungan, keuntungan dengan berbagai lembaga di atasnya. Kadang ada beberapa satu komplek, misalkan contohlah komplek usaha Klom Gelis, karena satu sama lain tumbuh secara mandiri kan. Kalau usaha mikro kayak gitu, usaha mikro kecil tumbuh dengan sendirinya. Nah, baru muncul koperasi. Nah, terkadang tidak mau gitu ya. Tidak mau tumbuh koperasi yang membawahi para UMKM ini. Nah, karena kan ketika sudah ada koperasi harus membagi keuntungan. Nah, sedangkan si penggagas koperasi ini kadang tidak memiliki mitra atau jaringan yang kuat di dalam pemasarannya. Nah, ini yang menjadi lemah kayak gitu di dalam koperasi produksi. Akhirnya mereka berjalan sendiri-sendiri ketika ada kendala misalkan dalam kondisinya krisis ya.
usaha seperti pandemi seperti ini, volume penjualan para usaha mikro kecil itu menurun. Nah, justru si koperasi ini harus membangun pemasaran yang lebih apa ya, lebih luas lagi. Jadi misalkan koperasi ini memiliki e-commerce tersendiri katakanlah. Para UKM itu bisa ditampung. Nah, usaha mikro kecil dan menengah dari kelompok itu bisa ditampung. Kayak gitu ya. Dipromosikan, nanti menjalin mitra, ya ada yang kerjasama untuk memesan produk secara skala besar, kan kayak gitu, nanti ditampung, dijual kembali, sehingga si koperasi ini mendapat keuntungan dari penjualan partai besar tersebut, kayak gitu. Harusnya seperti itu. Cuman memang karena pertama bisa saja si manajemen koperasi ini tidak memiliki akses yang jaringan yang kuat, sehingga ya ketidakpercayaan itu muncul dari para usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan biasanya para usaha mikro, kecil, dan menengah ini karena dibangun dari awal secara mandiri baru muncul. Nah, sehingga memunculkan tadi tidak mau berbagi keuntungan pendapatan dengan para koperasi. Kalau yang mengagasnya koperasi dari awal, itu saya yakin dia akan kuat ke depannya. Contoh, misalkan mengakomodir petani, nelayan, membuat olahan makanan, minuman, ataupun produk yang lainnya lah, ya. Nah, dengan adanya koperasi ini, dia kan sudah ada nih pasarnya, mitranya, yang mempunyai pasar yang besar gitu ya. Katakanlah dia membutuhkan produk olahan susu yogurt misalkan dari koperasi tersebut. Kenapa tidak kita bermitra dengan relasi tersebut ya? Para petani susu akan diakomodir karena dengan koperasi. Kalau hanya menjual susu ke pasar, belum murah, belum diperjualbelikan, belum besoknya basi, kayak gitu ya. Nah, kenapa nggak diakomodir oleh koperasi tersebut? Dibuatkan yogurt, susu olahan, jual, kayak kapol, kulaga tadi. Nah, kan kalau misalkan kapol, petani kapol ketika udah panen, dikeringkan, ya terus dijual 1 kilo berapa, lumayan mahal memang. Tetapi kalau misalkan diakomodir, ya operasi itu beli peralatan, ya mesin untuk membuat minyak atsiri. Kan misalkan satu botol 15 ml itu kan lumayan 100.000. Nah, lumayan harganya jadi tinggi gitu daripada harus dijual ke tengkulak, kapol keringnya mending produksi sendiri. Dan koperasi bisa berbagi keuntungan fee dengan para petani kapol itu sendiri. Gitu. Dan mereka para petani kapol tidak usah kebingungan mau jual partai besar, partai kecil akan dikelola oleh koperasi. Kayak gitu. Ada yang tanyakan? Atau yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Sebelumnya mohon izin, saya Muhammad Abdul Jabar dari kelas B. Izin bertanya, kalau untuk mengenai koperasi campuran, itu seperti apa, Pak, sistemnya? Koperasi campuran, serba usaha. Itu sistemnya ya memang pada dasarnya aktivitas usahanya banyak gitu. Nah, dia membawahi banyak jenis usaha ya, bermacam-macam. Ketika usahanya itu bisa saja yang pertama simpan pinjam dan dia memiliki anggota yang loyal,
terus berkembanglah usaha yang lain atau adanya peluang usaha yang lain, kan sekarang bukan hanya lagi aktif income, bisa saja masuk ke passive income. Nah, uanglah yang bekerja gitu dan menghasilkan keuntungan. Kalau misalkan dia ingin adanya resiko rendah, kalau tidak bermain di saham, bisa saja bisa bermain di reksadana. Reksadana itu per hari itu aktivitasnya, ini sampai Jumat. Kalau investasinya dia misalkan dia punya 30 juta nih, katakanlah 30 juta keuangan yang bisa disalurkan pada investasi. Dia tanamkan tuh di berbagai produk lembaga pasar keuangan A, B, C, D. Misalkan katakanlah 2 juta, 2 juta, 2 juta. Setiap hari dia dapat keuntungan. Meskipun tergantung persentase ya, misalkan contoh katakanlah satu hari itu bisa 800, 1000, terus juga bisa saja sampai 1.200. Memang sedikit karena risikonya rendah, gitu. Tapi keuntungan ada, ngalir terus kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia bermain dari sana kan keuntungan banyak tuh dari tiap posnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tiap hari itu. Nah, kan ada bunganya bisa diberikan kepada koperasi kayak gitu. Katakanlah perhitungannya dalam 1 bulan dia menghasilkan berapa dari 30 pasar uang. Nah, kan tadi 30 juta nih katakanlah. Enggak apa-apa. Itu bisa menghasilkan 1 bulan itu katakanlah bisa sampai 5 juta. Kan lumayan 5 juta per bulan tanpa ada aktivitas operasional. Uang lah yang bekerja kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau saham memang ada kaitannya dengan bisa resikonya tinggi, tergantung dari perusahaan ya, atau bisa disebut dengan emitennya, aktivitas usahanya tergantung itu. Kalau misalkan sekarang nih IKN sedang gencar-gencarnya pembuatan ibu kota baru. Nah, yang banyak paling tinggi itu adalah saham telekomunikasi, terus juga perusahaan jasa marga, perbankan. Itu banyak tuh karena baru berdiri kan otomatis infrastruktur harus dijalankan. Kayak gitu. Jadi selain harganya tinggi, nanti dividen yang didapat pun juga tinggi. Cuman nanti pasti ada fluktuatif, maksudnya kan kondisi di hari berikutnya pasti turun. Jadi bisa saja langsung nanjak gitu. Jadi itulah saham. Kalau resikonya pasti tinggi juga. Jadi usahanya itu berbagai jenis usaha, bisa jasa kayak tadi lah membeli tempat usaha untuk disewakan. Terus juga bisa saja usahanya mengenai aktivitas usaha yang memang tidak membutuhkan SDM yang banyak kayak gitu. Ada juga yang misalkan koperasi membeli pasar tradisional gitu ya. Jadi dengan sewa beli pasar tradisional tempat itu diakomodir oleh koperasi, dibeli lah. Nah, setiap retribusi para pedagang itu akan dibebankan kepada koperasi kayak gitu. Jelas ya. Jadi bermacam-macam itu campuran itu karena memang pada dasarnya jenis usahanya, dilihat dari jenis usahanya. Kayak gitu. Nah, ini berdasarkan keanggotaannya. Kalau ini udah tahu lah ya, koperasi unit desa, koperasi KPRI, terus koperasi sekolah, ya. Jadi ada koperasi unit desa itu masalah pedesaan. Sekarang sudah mulai tidak ada. Karena ada BUMDes tadi ya, disingkirkan. KPRI, koperasi sekolah, ini banyak lah. Nah, unsur organisasi koperasi merupakan suatu sistem yang bergerak dan terintegrasi, serta setiap orang yang saling bekerja sama yang memiliki kepentingan sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, peraturan MKUKM RI nomor 10 tahun 2012 mengartikan berbagai anggaran dasar koperasi adalah aturan yang tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi
yang disusun ya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan mengenai unsur-unsur kelembagaan koperasi ini, kepemilikan koperasi tidak dapat dimonopoli oleh perorangan dalam bentuk kepemilikan modal atau saham. Jadi tidak ada modal yang disalurkan oleh perorangan gitu ya, atau saham, dan tidak dikuasai oleh perorangan atau sekelompok orang di dalamnya. Unsur kelembagaan yang terdapat dalam koperasi tidak didasari oleh kekuatan sumber daya ekonomi selain sumber daya manusia. Jadi sebagai anggota dan unsur utama dalam koperasi. Jadi semuanya terletak di pada anggota. Anggota ini adalah pemilik, dia yang memiliki ya, karena terbentuknya koperasi didasarkan pada anggota, ya, sekelompok anggota. Kan kalau misalkan kita ingin membuat badan hukum koperasi itu harus minimal anggotanya 25 dan pernah rapat anggota tahunan minimal 1 kali gitu. Itu syarat pembentuk badan hukum koperasi ya. Jadi pemilik, pengelola juga dia ya. Nah, karena anggota ini semuanya memang bisa saja secara aktif maupun pasif mengelola setiap kegiatan aktivitas koperasi dan sekaligus mengawasi, pengawas bagi badan usaha koperasi. Nah, justru oleh karena itu unsur-unsur yang terdapat di dalam koperasi berbeda dengan unsur yang terdapat di badan usaha yang lainnya. Nah, unsur yang ada di dalam koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengelola. Nah, rapat anggota ini merupakan keterwakilan dari kekuasaan kolektif gitu. Anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum. Jadi kalau misalkan rapat anggota ini merupakan keterwakilan kekuasaan keseluruhan dari anggota, ya. Nah, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum. Kebijakan umum ini ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, yang disusun ketika RAT tadi, seperti memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas, serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha koperasi. Pengurus merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum, serta pengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat anggota. Sedangkan pengawas di sini merupakan perwakilan anggota. Jadi pengawas ini dibentuk juga oleh di dalam RAT ya, oleh anggota, dipilih oleh anggota karena pada dasarnya ini adalah keterwakilan mereka dalam memonitoring, mengontrol dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan ya yang dijalankan oleh pengurus dan pengelola. Nah, selain pengurus dan pengawas dalam kelembagaan koperasi, ada juga pengelola nih yang memang bertugas usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang ditetapkan pengurus. Nah, dalam operasionalnya, pengelola dapat dijadikan sebagai struktur baru dalam bentuk yang lebih operasional, yang bentuk lebih teknis gitu ya, yang dipimpin oleh seorang manajer. Jadi di dalam pengelola ada yang diamanahi sebagai manajer ya untuk mengelola secara teknisnya. Dengan ketiga unsur yang dimiliki koperasi, maka berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tugas akan dilaksanakan secara baik sehingga dapat memenuhi kaidah bisnis dalam kelembagaan koperasi. Nah, jadi masing-masing setiap unsur memiliki tupoksinya masing-masing, hak dan kewajibannya di dalam koperasi. Kayak gitu. Nah, ini secara umum organisasi koperasi terdiri atas unsur sebagai berikut nih. Organisasi yang dapat mensejahterakan semua anggota di dalam organisasi, ya. Setiap anggota yang mau memikirkan dan mendukung kelompoknya. Itu yang kedua. Setiap anggota memiliki kepentingan yang sama guna mencapai tujuan bersama, yaitu untuk memenuhi kepentingan ekonomisnya.
Yang keempat, ini setiap anggota mau dan memiliki motivasi dari diri sendiri untuk bekerja sama. Yang kelima, memiliki tujuan bersama yang telah ditetapkan, disepakati, dan dijalankan bersama. Yang keenam, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketujuh, setiap anggota harus mentaati dan menghormati peraturan dan ketentuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan perangkat koperasi organisasi. Nah, ini bentuknya. Ada rapat anggota, pengurus, pengelola, staf ahli, unit usaha, dan anggota. Ini pengawas ini berfungsi sebagai menunjukkan hubungan kerjasama yang baik gitu. Baik pengurus akan berkoordinasi mengenai berbagai aktivitas usaha yang dijalankan oleh para pengurus, ya. Nah, pengawas ini akan memonitoring, mengkontrol dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dijalankan. Nah, ketika misalkan si pengurus ini di dalam aktivitasnya selama 1 tahun, misalkan dalam 6 bulan dia memiliki aktivitas yang memang tidak sejalan dengan ADART, katakanlah dia memberikan peminjaman kepada anggota baru sebanyak 50% yang harusnya 20%. Nah, pengawas akan melakukan monitoring dan controlling serta evaluasi berbagai dari kebijakan tersebut. Nah, ketika di ADART bahwa setiap anggota baru hanya bisa meminjam 20% dari keseluruhan keuangan, misalkan. Ternyata kebijakan yang diberikan pengurus besar 50%. Nah, ini kan penyalahgunaan wewenang, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pengawas akan menindaklanjuti dari hasil temuannya, ya, dan melakukan rapat luar biasa anggota. Gitu, rapat luar biasa anggota untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dan ketika anggota untuk membuat keputusan bahwa pengurus tersebut adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, otomatis pengurus itu bisa saja digantikan. Kayak gitu. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, ya. Nah, sebenarnya ini ada kejadian yang memang unik, menarik, ketika misalkan ada perubahan yang tadinya Undang-Undang Nomor 25 digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Terdapat perubahan yang sangat mendasar, gitu ya. Dalam unsur-unsur kelembagaan koperasi, perubahan yang mendasar ini mendapat kritik tajam dari banyak penggiat koperasi ataupun praktisi koperasi, ya. Termasuk memang perubahan tersebut menempatkan pengawas sebagai unsur yang paling dominan atau memiliki kekuasaan yang lebih, gitu ya, dalam pengambilan keputusan koperasi. Di mana si pengawas ini di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 diberi peran yang sangat besar nih, termasuk dalam mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Ya, kalau seperti itu nanti ada banyak kepentingan yang bisa menjadi permasalahan besar, ya. Jadi si pengawas ini bisa memberhentikan, bisa mengusulkan pengurus, ya. Jadi diberi kewenangan besar, peran yang sangat besar, ya bisa saja di dalamnya ada kepentingan personal, kepentingan kelompok, gitu ya. Nah, justru para penggiat, para praktisi koperasi mengkritisi hal ini, ya. Jelas memang mengingkari prinsip demokrasi yang dibangun di dalam undang-undang koperasi selama ini, ya. Yang disebut koperasi, ya, ini kekuasaan tertinggi itu adalah rapat anggota RAT. Nah, akhirnya kan
MA membatalkan hal tersebut. Jelas ya? Jadi bukan pengawas. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 itu adalah pengawas yang memang terindikasi memiliki kekuasaan tinggi. Nah, akhirnya cabutlah oleh Mahkamah Agung. Oh, maaf, Mahkamah Konstitusi. Maaf, salah. Ada yang didiskusikan? Tidak ada. Nah, ini struktur internal koperasi, ada rapat anggota, peraturan MKUKM RI nomor 19 tahun 2015 nih. Rapat anggota didefinisikan sebagai rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas. Di dalam pasal 4 pada peraturan KUKM nomor 19 tahun 2015 disebutkan bahwa kedudukan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi. Sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Pak, kok bisa? Ini aturan padahal tahun 2015. Kan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 itu hanya berlangsung dari tahun 2013 sampai 2015. Nah, setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, barulah muncul peraturan MKM ini. Kayak gitu ya. Makanya logo koperasi yang dulu, yang baru, yang hijau, itu hanya dipakai ketika tahun 2013 sampai 2015. Tidak sampai masa berakhir tahun. Kayak gitu ya. Nah, dalam pasal 5 pada peraturan MKUKM RI nomor 15 tahun 2015 nomor 19 ya, disebutkan bahwa rapat anggota memiliki wewenang yang antara sebagai berikut. Pertama, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi. Jadi di dalam rapat anggota ya kebijakan umum kan ada RT, misalkan contoh logo koperasi, terus juga pengurus, jumlah anggota, bukan jumlah anggota, jumlah pengelola, gitu ya, itu akan disepakati di sana, ya, jenis usaha, ya, cara manajemen, itu kan, keuangan, biaya operasi yang akan diberikan pada operasional ke depan berapa, nah, itu ada di ADART-nya. Kedua, menetapkan dan mengubah anggaran dasar, ya. Itu sudah jelas, memilih, mengangkat, bahkan mengesahkan seharusnya itu, menetapkan dan mengubah dan mengesahkan. Yang ketiga, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Nah, ini pengawas dan pengurus sebenarnya ya dipilih, diusulkan di dalam rapat anggota. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. 5. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Yang selanjutnya meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, jadi pengawas juga ya meskipun dia memonitoring, mengontrol, mengevaluasi kinerja dari pengurus, dia juga akan diberikan beban laporan. Yang laporannya itu kaitannya dengan aktivitas dia, kinerja dia selama periode 1 tahun yang akan dilaporkan kepada anggota. Gitu. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha, terus memutuskan penggabungan, peleburan, karena memang ada koperasi induk, ya, koperasi induk di bawah tingkat daerah tingkat 2, misalkan ada yang seperti itu ya. Nah, ada pembagian, pembubaran, koperasi juga. Ya, ada yang bergabung, ada yang dilebur gitu ya, beda-beda. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar. Ya. Ada yang ditanyakan? Bapak sebelumnya mohon maaf nih, hanya bisa sampai di sini karena sudah ditelepon. Ini ada beberapa rapat
akreditasi, karena ini juga untuk ke depan kalian. Ada pertanyaan nggak yang didiskusikan? Saya Pak izin bertanya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya. Silakan. Perkenalkan nama saya Astri Narlita Mardika. Saya dari kelas B ya Pak. Berdasarkan penjelasan barusan ya Pak mengenai rapat anggota gitu. Kan rapat anggota itu ada peraturannya ya Pak. Nah gitu kalau misalkan adakah enggak gitu sanksi gitu yang diberikan jika sebuah koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan gitu Pak? Ya, sanksinya pasti berhubungan dengan para stakeholder. Kaitannya dengan dinas, karena kan berafiliasi dengan dinas. Kalau misalkan aktivitasnya juga tidak berjalan dengan bagaimana yang dicantumkan di anggaran dasar, atau misalkan pada dasarnya prinsipnya sudah di luar dari aturan koperasi, contohlah aktivitas usahanya kaitannya dengan illegal logging koperasi tersebut ya, itu kan berbenturan dengan aturan, sama bisa saja dicabut badan hukum koperasinya gitu, dan bisa saja dibubarkan koperasi itu sendiri kalau memang terkait dengan aktivitas usahanya bertentangan dengan hukum. Itu yang pertama. Kalau misalkan masalahnya tidak terlalu kompleks seperti tadi, misalnya masalah ringan, adanya misalkan aktivitas penyelewengan oleh pengurus, katakanlah tidak sesuai dengan ADRT, paling pengurusnya diganti, itu sanksinya. Ya, jadi kalau tergantung permasalahannya, kalau masalahnya sudah terkait dengan penyelewengan dana nasabah anggota koperasi, ya itu bisa saja koperasi dibekukan, dan si pengurus harus bisa mengembalikan keuangan nasabah tersebut gitu. Dan badan hukumnya bisa dicabut. Tapi kalau misalkan hanya permasalahan yang ada di aktivitas yang tidak sesuai dengan ADRT, itu di internal bisa saja pengurusnya diganti, pengelolanya diganti, karena adanya laporan dari pengawas kepada anggota yang memang aktivitas dari usaha koperasinya tidak sesuai dengan ADRT. Gitu. Paling Astri sanksinya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin karena memang sudah ditelepon ya, mohon maaf juga bagi kelas B terutama yang memang tidak bisa secara penuh Bapak sampai jam 12.